Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin Madita dengan NPM 231010577. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai translator pada sistem pemrograman. Lanjut, masuk ke pengertian translator. Jadi, translator merupakan program yang bertugas menerjemahkan kode yang ditulis programmer ke dalam bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Karena komputer itu hanya dapat memahami angka biner 0 dan 1. Maka source code perlu diubah terlebih dahulu melalui translator. Lanjut, tujuan utama translator. Seperti yang kita jelaskan tadi, jadi tujuan utama translator itu untuk mengubah source code menjadi bahasa mesin agar program dapat dijalankan oleh komputer. Selain itu, translator juga bertujuan untuk memeriksa kesalahan sintaks, memastikan kode dapat berjalan dengan benar, serta membantu mengoptimalkan kinerja program sehingga bisa dijalankan lebih cepat dan efisien. Lanjut, jenis-jenis translator di sini ada 3. Yang pertama ini adalah compiler. Compiler itu bekerja dengan cara menerjemahkan seluruh source code sekaligus menjadi machine code atau file executable. Jadi, hasil terjemahan ini dapat dijalankan kapan saja tanpa perlu menerjemahkan ulang. Bahasa seperti C, C++, dan Java menggunakan compiler pada prosesnya. Kemudian, yang kedua ini adalah interpreter. Interpreter ini menjalankan program baris demi baris. Ia tidak menghasilkan file executable, tetapi langsung mengeksekusi setiap instruksi yang dibaca. Contoh bahasa yang menggunakan interpreter ini ada Python, PHP, dan JavaScript. Selanjutnya yang ketiga ada assembler. Assembler digunakan untuk menerjemahkan bahasa assembly yang merupakan bahasa tingkat rendah menjadi kode mesin. Lanjut ke perbandingan antar translator. Yang pertama itu terletak pada cara kerjanya. Compiler menerjemahkan seluruh program sekaligus, sedangkan interpreter membaca dan menjalankan kode baris demi baris, sedangkan assembler menerjemahkan bahasa assembly yang merupakan mnemonic menjadi machine code. Kemudian dari segi output, compiler menghasilkan file executable, sedangkan interpreter langsung memberikan hasil eksekusi tanpa membuat file, dan assembler menghasilkan kode mesin dalam bentuk biner. Kemudian terletak pada kecepatan eksekusi. Jadi program yang dikompilasi oleh compiler cenderung lebih cepat karena sudah menjadi executable, sedangkan interpreter lebih lambat karena proses terjemahan dilakukan saat program berjalan. Sementara assembler menghasilkan program yang sangat cepat karena bekerja pada level dekat dengan hardware. Kemudian untuk bahasa yang digunakan, compiler dan interpreter bekerja pada bahasa tingkat tinggi seperti C, Java, atau Python. Sedangkan assembler bekerja pada bahasa assembly yang lebih dekat ke mesin. Lanjut ke cara kerja translator. Di sini prosesnya dimulai dari source code, yaitu kode program yang ditulis oleh programmer menggunakan bahasa tingkat tinggi. Karena komputer tidak dapat memahami bahasa tersebut, jadi code perlu diterjemahkan. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu source code diproses oleh translator. Bisa berupa compiler, interpreter, atau assembler. Translator akan membaca kode tersebut, memeriksa apakah ada kesalahan, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti komputer. Kemudian hasil akhir dari proses tersebut adalah machine code, yaitu instruksi dalam bentuk biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Machine code ini dapat dijalankan langsung oleh CPU. Masuk ke kesimpulan, translator adalah komponen penting dalam sistem pemrograman yang berfungsi menerjemahkan source code menjadi bahasa mesin.
Translator terdiri dari tiga jenis utama, ada compiler, interpreter, dan assembler yang bekerja dengan cara berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat program dapat dijalankan oleh komputer. Dengan memahami cara kerja dan perbedaannya, kita dapat memilih metode penerjemahan yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangan program. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.